Perkenalkan, nama saya Reza Hoyani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 203010202014. Kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi menulis kreatif puisi untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis kreatif sastra. Seperti yang kita ketahui, bentuk paling tua dari kesusastraan dalam sejarah peradaban manusia adalah puisi. Puisi ini pengertiannya sangat beragam. Dan puisi ini adalah untuk mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Semua itu merupakan suatu yang penting, yang direkam, diekspresikan, dinyatakan, dan menarik, serta memberi kesan. Puisi merupakan karya sastra. Tanpa fungsi seni itu, karya kebahasaan tidak dapat disebut sebagai karya atau seni sastra. Puisi sebagai karya sastra, maka fungsi estetiknya dominan dan di dalamnya merupakan unsur-unsur kepuitisan. Misalnya, persajakan, diksi atau pilihan kata, irama, dan gaya bahasa. Gaya bahasa ini meliputi semua penggunaan bahasa secara khusus, yaitu aspek bahasa, bunyi, kata, kalimat, dan wacana yang dipergunakan secara khusus untuk mendapatkan efek tertentu. Semua itu merupakan aspek untuk menunjang keestetika atau aspek keindahan dalam puisi. Menurut Rahmat Djoko Pradopo, tahun 2002 yang ketujuh menyatakan bahwa puisi mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama, serta puisi merupakan rekaman yang menginterpretasi pengalaman manusia yang penting yang diubah dalam wujud yang paling berkesan. Dari beberapa pendapat ahli yang saya baca, dapat disimpulkan bahwa hakikatnya puisi adalah suatu karya sastra yang mempunyai nilai estetik atau nilai seni yang tinggi yang berasal dari interpretasi pengalaman hidup manusia yang diubah dalam wujud yang paling berkesan sebagai hasil imajinasi dan gagasan penyair sendiri dalam bentuk tipografi yang spesifik. Puisi ini sendiri selalu berubah. Perubahan itu didasarkan dari perkembangan evolusi serta perubahan konsep estetik manusia. Tetapi kadang juga tidak berubah, atau ada satu hal yang tidak berubah dari puisi, yaitu ketidaklangsungan dalam pengucapannya. Hal inilah yang membuat puisi itu menjadi hal yang istimewa. Hakikatnya puisi itu terdiri dari 4 hal pokok, yaitu yang pertama, sense. Sense ini adalah bisa disebut juga tema atau arti. Sense ialah pokok persoalan atau subject matter yang dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya. Selanjutnya yang kedua yaitu feeling atau rasa. Feeling adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisinya. Yang ketiga adalah tone atau nada. Tone ini adalah sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karyanya pada umumnya. Yang terakhir atau yang keempat adalah intention atau tujuan. Intention ini adalah tujuan penyair dalam menciptakan puisi tersebut. Ada berbagai unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur tersebut yang pertama adalah diksi. Diksi ini adalah pemilihan kata. Pemilihan kata ini adalah berperan penting dan menjadi hal yang utama untuk mencapai keefektifan dalam penulisan suatu karya, khususnya untuk penulisan puisi. Yang selanjutnya adalah pengimajian.
Pengimajian ini berguna untuk memberi gambaran yang jelas, menimbulkan suasana khusus, membuat hidup gambaran, pikiran, dan penginderaan untuk menarik perhatian, memberi kesan mental atau bayangan visual penyair menggunakan gambaran-gambaran angan. Yang selanjutnya adalah kata konkret. Kata konkret ini adalah kata-kata yang digunakan untuk penyair menggambarkan suatu lukisan keadaan dalam suasana batin yang dimaksud untuk mengembangkan imaji pembaca. Selanjutnya adalah bahasa figuratif. Bahasa figuratif ini adalah gaya bahasa atau disebut juga sebagai majas. Majas-majas yang digunakan yaitu majas perbandingan atau majas simile, majas metafora, kemudian majas kiasan, selanjutnya personifikasi, metonomia, versifikasi, tipografi, sarana retorika, menulis puisi merupakan salah satu bentuk dari menulis kreatif. Menulis puisi adalah suatu kegiatan intelektual, yakni kegiatan yang menuntut seseorang harus benar-benar cerdas, menguasai bahasa, luas wawasannya, dan peka perasaannya. Menulis puisi ini bermula dari proses kreatif, yakni mengimajinkan atau mengembangkan fakta-fakta empirik yang kemudian diwujudkan dalam bentuk puisi. Dalam menyairkan puisi, ada unsur-unsur yang akan membawa penyampaian tersebut menjadi lebih baik atau lebih sampai kepada pendengar, yaitu adalah tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi pikiran pengarang dan menjadi dasar bagi puisi yang diciptakan penyair. Tema puisi ini sangat berhubungan erat dengan penyairnya, terutama pada konsep-konsep yang diimajinasikan. Selanjutnya adalah unsur rasa. Rasa adalah sikap sang penyair terhadap pokok permasalahan yang terkandung di dalam puisinya. Rasa ini adalah bentuk atau cara mengekspresikan puisi yang disyairkan. Selanjutnya adalah nada. Nada dalam puisi adalah sikap penyair kepada pembaca. Nada ini adalah sikap penyair terhadap para penikmat karyanya. Yang selanjutnya adalah amanat atau tujuan. Amanat dalam tujuan dalam puisi ini ialah hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat berbeda dengan tema. Dalam puisi ini, tema berkaitan dengan arti, sedangkan amanat berkaitan dengan makna karya sastra. Arti puisi ini bersikap lugas, objektif, dan khusus, sedangkan makna bersifat kias, subjektif, dan umum. Itu adalah menurut Jabrohim dan kawan-kawan tahun 2003, 67. Ada beberapa tahap-tahap untuk menulis sebuah puisi, yaitu yang pertama, tahap prakarsa. Tahap prakarsa ini merupakan tahap pencarian ide yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang berupa puisi. Ide-ide ini bisa muncul dalam pengalaman atau masalah-masalah. Yang selanjutnya adalah tahap pelanjutan. Tahap ini merupakan tahap tindak lanjut dari tahap pencarian ide. Setelah kita mendapatkan ide dari berbagai sumber dan cara, kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan ide-ide tersebut. Selanjutnya, tahap pengakhiran. Dalam tahap pengakhiran ini, biasanya akan dilakukannya revisi dan
Puisi siap dinikmati. Ada beberapa model-model pembelajaran dalam menulis puisi. Yang pertama adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang didasari paham konstruktivisme. Model pembelajaran kooperatif ini merupakan strategi belajar dengan kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota bekerja sama dan saling membantu dalam memahami materinya. Yang selanjutnya adalah metode musikalisasi. Situmorang tahun 1983 mengemukakan bahwa unsur-unsur musik dalam puisi terlihat oleh adanya komposisi irama yang tertulis atau lisan. Irama dapat berulang kembalinya tekanan atau stres pada baris-baris kalimat tinggi rendahnya suara, panjang pendek suara. Irama membuat indah penuh imajinasi. Yang selanjutnya yaitu teknik pengamatan objek langsung. Model pembelajaran lingkungan yang dapat dilakukan di sekolah tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Di samping itu, waktu yang dibutuhkan efisien. Lingkungan sebagai media pengajaran pada dasarnya memvisualkan fakta gagasan, kejadian, peristiwa dalam bentuk tiruan dan keadaannya sebenarnya untuk dibahas di kelas dalam membantu proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah metode strategi rekreasi. Istilah rekreasi ini dapat diartikan sebagai penciptaan kembali. Strategi ini dalam implementasinya berupa menerapkan kegiatan penciptaan kembali. Dalam implementasinya atau dapat diterapkan dalam penciptaan kembali sebuah puisi berdasarkan tema puisi lain yang pernah dibaca. Dan selanjutnya penciptaan kembali puisi ini didasarkan nada puisi lain yang pernah dibaca. Penciptaan kembali sebuah puisi berdasarkan suasana puisi lain atau penciptaan kembali puisi berdasarkan latar puisi lain. Selanjutnya adalah pendekatan berbasis sastra. Berdasarkan konsep Rahmanto dalam Sawali tahun 2009, setidaknya ada 3 aspek penting yang tidak boleh dilupakan dalam memilih bahan ajar puisi, yakni aspek bahasa, kematangan jiwa, dan latar belakang budaya. Selanjutnya adalah pendekatan berbasis kurikulum. Pengajaran menulis puisi berdasarkan kurikulum ini adalah didasari oleh standar kompetensi. Tujuan pengajaran ini adalah agar siswa dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Dan agar siswa dapat menghargai dan membanggakan sastra Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza Hoyani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 203010202014. Kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai menulis kreatif cerpen untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis kreatif sastra. Seperti yang kita ketahui, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen ini mempunyai pengertian menurut Jacob Sumarno 2001-91 bahwa cerita pendek adalah seni
keterampilan menyajikan cerita yang di dalamnya merupakan satu kesatuan bentuk utuh, menunggal, dan tidak ada bagian-bagian yang tidak perlu, tetapi juga ada bagian-bagian yang terlalu banyak. Semuanya pas, integral,